Kinmu akhirnya menunjukkan aura membunuh sambil berkata dingin bahwa jika semuanya tetap ingin bertarung, maka mereka bisa maju satu persatu untuk mencari kematian. Kinmu berhadapan langsung dengan para biksu dari kuil Guntur Agung setelah kematian beberapa biksu sebelumnya. Seorang biksu muda bernama Mingxin mencoba menyelamatkan Kinmu dengan berpura-pura bertarung secara adil agar para biksu lain tidak langsung membunuhnya. Diam-diam Mingxin meminta Kinmu mengalah dengan sopan dan jangan memakai teknik jalur iblis supaya situasi tidak semakin buruk. Kinmu lalu bertukar jurus dengan Mingxin menggunakan Thunderclap Strikes. Dalam pertarungan singkat itu, Kinmu langsung menemukan kelemahan dalam perubahan jurus yang dilakukan Mingxin pada Rulai Es Mahayana Sutra. Mingxin akhirnya sadar bahwa ia salah memodifikasi teknik warisan kuil dan berterima kasih atas petunjuk Kinmu. Kinmu menjelaskan bahwa teknik itu sebenarnya bisa diubah, tetapi membutuhkan lawan yang mampu memaksimalkan potensi penggunanya. Namun para biksu senior tidak menerima keberadaan Kinmu. Seorang biksu senior bernama Tan Xin maju menyerang Kinmu. Lalu, Kinmu meniru teknik naga dari relief Heavenly Dragon Cloister hanya dengan sekali melihat. Kedua pihak memunculkan puluhan naga dari vital ki mereka dan bentrokan dahsyat terjadi di antara pilar-pilar naga kuil. Walaupun Tan Xin memiliki kultivasi lebih tinggi, perubahan jurus naga Kinmu jauh lebih sempurna dan sulit dipatahkan. Akhirnya Kinmu menghancurkan seluruh serangan lawannya dan membunuh Tan Xin dalam satu ledakan dahsyat. Para biksu langsung menuduh Kinmu menggunakan teknik iblis. Kinmu marah karena ia jelas memakai Thunderclap Strikes yang merupakan teknik kuil Guntur Agung sendiri. Menurutnya mereka hanya tidak mau mengakui bahwa kemampuan Tan Xin kalah darinya. Setelah itu beberapa biksu lain menyerangnya secara membabi buta. Kinmu membunuh salah satu dari mereka menggunakan Sunset Sword skill milik Kekaisaran Yuyuan. Ketika seorang biksu mencoba menyerang dari belakang, Kinmu membuka Gate of Heaven Influence menuju Yodu dan langsung menyeret roh lawannya ke alam kematian. Ia lalu memakai mantra jalur iblis untuk menghancurkan roh seorang biksu lainnya di depan semua orang. Kinmu dengan dingin berkata bahwa teknik sebelumnya bukan teknik iblis, tetapi yang terakhir memang benar-benar teknik jalur iblis. Ia mengejek para biksu karena tidak mampu membedakan mana teknik kuil, mana teknik pedang kekaisaran, dan mana teknik iblis yang sebenarnya. Fokus cerita berpindah ke biksu muda Mingxin setelah kekacauan besar di kuil Guntur Agung. Para biksu lain mulai menjauhinya dan memperlakukannya seperti orang asing meskipun dia ingin membantu memperbaiki kuil dan merawat korban luka. Mingxin mencoba mengangkat pilar naga yang runtuh dan membantu para seniornya, tetapi dia malah didorong dan diusir. Hal itu membuatnya kebingungan dan mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Mingxin kemudian pergi ke tempat penyimpanan kitab suci dan membaca kitab Buddha. Namun pikirannya kacau sehingga dia tidak bisa memahami isi ajaran itu lagi. Guru tuanya memperhatikan perubahan pada dirinya dan akhirnya membiarkannya turun gunung membawa sutra hati. Sang guru mengatakan bahwa lautan penderitaan tidak memiliki batas, tetapi selama seseorang mau bertobat maka jalan kembali masih terbuka. Kata-kata itu membuat Mingxin semakin bimbang tentang jalan hidup dan keyakinannya sendiri. Setelah meninggalkan kuil Guntur Agung, Mingxin mulai melihat dunia luar yang sebenarnya. Negeri Yangkang masih dipenuhi dampak bencana. Banyak pengungsi kelaparan, rumah-rumah kosong dijarah, dan mayat berserakan di mana-mana. Orang-orang yang kelaparan bahkan memandang Mingxin sebagai makanan karena mereka sudah terlalu lama tidak makan. Dunia yang selama ini dibayangkan suci oleh Mingxin ternyata penuh penderitaan dan kebrutalan. Dalam perjalanan itu, keyakinan Mingxin mulai goyah. Dia menyadari bahwa ajaran kitab suci saja tidak cukup untuk menyelamatkan rakyat yang menderita. Di sisi lain, Kinmu justru memperoleh pemahaman baru tentang ajaran Buddha setelah pertempuran sebelumnya. Cahaya Buddha di belakang kepalanya berubah seperti matahari bersinar, membuatnya terlihat seperti seorang biksu agung yang telah mencapai pencerahan. Perbedaan antara Kinmu dan Mingxin mulai terlihat jelas. Satu menemukan jalannya sendiri, sementara yang lain kehilangan arah hidupnya. Oke, sampai di sini dulu, bantu follow untuk part selanjutnya.